Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, insyaallah malam ke-15 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan usia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya walaupun saat ini kondisinya lagi hujan, tetapi Allah menilai orang yang sungguh-sungguh berangkat untuk ibadah, apalagi di malam yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, bulan yang sangat dirindukan oleh orang yang telah tiada. Sedangkan kita masih ada, maka sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Ramadan ini, karena mungkin saja bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita di kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampai detik ibadah saum kita kali ini serta amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Keberkahan Ramadan itu juga adalah keberkahannya Al-Qur'an. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah juga turunnya Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini firman Allah menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Inilah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini adalah pintu-pintu keberkahan kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka jikalau mencari perantara untuk dekat dengan Allah di bulan Ramadan, tentunya kita bisa mendekati Al-Qur'an. Apa maksudnya? Kita bisa membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kemudian memahaminya, tafsirnya, kita kaji, yang pada akhirnya yang paling utama adalah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa lebih mendalami, memahami ilmu-ilmu keislaman, terutama kita memahami Al-Qur'an. Karena ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, sesungguhnya pintu keberkahan, pintu-pintu ampunan dari Allah akan terbuka lebar. Kenapa harus Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia, pedoman kehidupan, hudan linnas. Maka kapan lagi kita belajar lebih dekat dengan Al-Qur'an kalau bukan bulan Ramadan? Karena sesungguhnya normalnya Ramadan itu ada magnet terhadap Al-Qur'an. Normalnya Ramadan itu seseorang itu lebih dekat dengan Al-Qur'an. Maka kalau di bulan Ramadan orang itu jauh dari Al-Qur'an, maka seperti apakah orang tersebut? Karena kalau kita lihat ya di masjid-masjid di bulan Ramadan ini, orang ini lebih banyak tadarus di rumah gitu ya, ataupun ketika di kantornya. Terkadang kita mendengar bacaan Al-Qur'an. Ya itulah bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Kenapa harus dekat dengan Al-Qur'an? Karena pahala yang berlimpah juga ada di dalam Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an.
membaca saja pahalanya berlimpah. Seperti yang hadis Rasulullah SAW jelaskan, man qara'al Qur'ana harfan falahu asyrun falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan, maka satu huruf bernilai 10 kebaikan yang kemudian dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Kalau 2 kali lipat menjadi satu huruf 20 kebaikan. Maka kalau kita hitung ketika sudah membaca Al-Quran satu lembar, satu kaca, bahkan sampai setengah juz, itu berapa ratus ribu kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini karena dilipat gandakan pahalanya. Maka kalau kita mencari amalan yang sebentar, pahala yang berlimpah ruah, yaitu membaca Al-Quran. Maka kata tadi dalam sambutan juga disebutkan bahwa ketika kita bingung ingin zikir apa, silahkan baca Al-Quran, karena sesungguhnya keutamaan zikir itu adalah membaca Al-Quran. Afdhul zikru qira'atul Quran. Sebaik-baiknya zikir yaitu membaca Al-Quran. Bahkan kalau ada orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Yang tadinya satu huruf 10 menjadi 20 huruf. Maka kalau ada orang belajar Al-Quran di bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh ingin bisa, wah pahalanya berlimpah. Ya, dia terbata-bata, dia susah membaca, Allah berikan lipat ganda pahala bagi orang-orang yang belajar dan terbata-bata membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di sisa-sisa ibadah saum kita tetap menjaga konsistensi kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah cahaya bagi kita, petunjuk bagi kita. Kalau kita ada kegalauan, kesusahan dalam kehidupan ini, mari kita tenangkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga akan menenteramkan hati-hati yang gelisah, hati-hati yang galau, gundah gelana. Maka sebagai umat Islam sudah seharusnya back to Quran. Kita kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang mudah-mudahan ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kemudian amalan kita juga berdasarkan Al-Quran, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diberikan rahmat, ampunan, dan keberkahan kehidupan kita, yang pada akhirnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Man qara'al Quran Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi fi yaumil qiyamah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai akhlak Al-Quran, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.